Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa lima syaikhihi wa lima syaikhina amin. Yang terjemah halaman 118 baris dari bawah 5 baris. Qauluhu as-sabru, adapun perkataan Tuhan musannif kesabaran. Wa huwa habsun nafsi 'alal masyaqi wa 'anil jaza'. Sabar itu adalah mengekang jiwa, menahan diri atas segala kepayahan hidup, wa anil jaza'i, dan daripada berkeluh kesah gundah gulana. Qala al-Alqami, berkata oleh Imam al-Alqami, as-sabru habsun nafsi ala karihin tatahammaluhu wa an ladidin tufariquhu. Sabar itu adalah menahan diri atas sesuatu yang tidak disukai, yang dibenci. Tatahammaluhu, yang menanggung oleh engkau, menanggung sabar akan sesuatu yang tidak disukai itu. Wa an ladidin, dan menahan diri dari sesuatu yang asik, yang lezat, yang enak. Tufarikuhu, yang engkau akan berpisah dengan sesuatu yang lezat itu. Wallahu a'lam bissawab. Segini, saudara sekalian yang mulia, di dalam bacaan la ilaha illallah terkandung 12 amalan, 6 zahir, 6 batin. Di antaranya adalah kesabaran. Sabar. Jadi apa sih sabar itu, saudara? Jadi kata Syekh Nawawi Al-Bantani, sabar itu adalah menahan diri kita atas memikul sesuatu yang payah, yang berat. Ada 2 yang berat. 1, menjauhi maksiat. 2, menjalankan ketaatan. Dan juga wa anil jaza', dan daripada gundah gulana, berkeluh kesah. Artinya sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi musibah. Saudara sekalian, perlu dimaklumi oleh kita bersama berbicara sabar, bahwa kita sebagai manusia lahir ke alam dunia ini, keluar dari perut ibu kita dalam keadaan menangis. Semua nih lahirnya menangis. Itu aja menunjukkan ada penderitaan di lahirnya.
Kita lahir dalam keadaan menangis. Itulah awal kita ada di negeri ini, saudara. Kemudian setelah kita keluar dari alam rahim, Allah subhanahu wa ta'ala letakkan taruh kita berdiam di dunia ini. Panas, dunia tuh panas, dingin. Ini manusia kadang nggak jejak begitu. Kalau hujan kapan panas, dikasih panas kapan hujan. Manusia itu gambaran dunia, saudara. Jadi ada panas, ada dingin. Kalau panas sama adem, singkatnya nasdem. Begitu, panas sama adem. Ini mah panas sama dingin. Gitu. Di samping itu banyak sekali penderitaan kita. Ada sakit di dunia nih, ada lara, ada lapar, ada takut, ada haus, ada macam-macam kebutuhan. Begitu juga cobaan-cobaan yang lain. Beres satu urusan, datang lagi masalah baru. Udah beres satu, datang lagi masalah baru. Itulah manusia di dunia ini, terus begitu. Tahun baruan ke puncak, ketawa tiwi sama bininya gitu. Mau pulang macet, tengkar, kata bini lewat sini aja lah, lewat sini aja, tengkar. Tadi habis seneng-seneng. Ini dunia tuh, gambarannya kayak begitu. Pagi, sore, ada aja masalah yang menghampiri kita nih di dalam kehidupan, dan cukup letih begitu dalam kehidupan ini. Untuk itu datang ke dunia ini diperlukan namanya kesabaran. Kesabaran. Kita perlu sabar di dunia ini. Nggak bisa kalau kita nggak sabar. Ibu kita nggak sabar, pegel juga nih, ngandung nih 5 bulan, capek, tidur miring salah, telentang, ngeganjel, miring kiri salah, tengkurap takut meletus. Ibu kita ngandung kita, tapi sabar tuh 9 bulan, hasilnya kita. Itu pentingnya kesabaran. Dan manusia amat sangat butuh di dunia ini kepada kesabaran yang sangat tinggi, baik di dalam menjauhi larangan Allah, kesabaran yang tinggi di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, kudu sabar begitu. Dan sabar dalam menghadapi musibah. Sehingga saudara, sabar itu ada 3. Ada 3 macam bentuk kesabaran. Habsun nafsi alal masyaq wa anil jaza. Kata Syekh Nawawi, dari sini kita bisa maklumi bahwa kesabaran itu ada 3 bentuk kesabaran. Sabar menjauhi maksiat, sabar di dalam menjalankan ketaatan, dan sabar menghadapi cobaan hidup. Manusia harus paham dunia ini adalah negeri cobaan. Jadi cobaan sama dunia itu identik. Emang dia begitu dunia mah. Biar gampang begini saya kasih gambaran. Dunia ini kayak laut. Biar gampang kita memahami hidup. Dan kalau sabar ini ngerti, saudara enak ngadep hidup.
Dunia ini kayak laut. Laut itu identik dengan ombak. Kalau pengen nggak ada ombak, mainnya di kobak, empang. Yang namanya laut mau tetap ada ombak. Ada ombak. Kadang besar, kadang kecil. Dan kita tidak boleh main di laut nyela ombak. Salah. Kenapa Anda nyela ombak? Anda mainnya kudu di empang. Begitu. Emang laut mau udah identik dengan ombak. Udah jadi karakter. Karakternya laut ada ombak. Nah, tugas kita bukan mencela ombak. Ngapa ini ombak? Bukan. Tugas kita ngendaliin perahu kita supaya sampai ke dermaga tujuan. Kalau dari Tanjung Priuk supaya nyampe ke Tanjung Karang, Bakauheni, Lampung. Tugas kita bagaimana ngadepin ombak kecil, riak-riak gitu. Bagaimana ngadepi ombak besar. Kita harus fokus mengendalikan perahu kita agar supaya sampai ke dermaga tujuan. Sebab ombak itu menggulung, menjalankan kayak roda, ibarat mobil, biar kita nyampe. Begitu tuh ombak. Nah, dunia begitu. Dunia karakternya cobaan. Cobaan tuh ombak namanya. Kadang cobaan tuh besar, kadang cobaan tuh kecil. Tugas kita kudu sampai ke negeri tujuan. Kita ini makhluk surgawi. Dulu engkong kita Adam di surga. Dan kita kudu balik ke kampung halaman kita, ke surga. Begitu. Itu namanya dermaga tujuan. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup di dunia ini yang negeri cobaan? Sabar. Karena kata Syekh Nawawi, sabar itu habsun nafsi, mengendalikan diri, nahan diri menghadapi segala macam kesulitan, supaya kita menahan diri daripada gundah gulana berkeluh kesah. Mau ngapain? Dunia ini banyak masalah. Emang dunia itu masalah. Masalah. Maka kesabaran adalah modal kita di dalam kita hidup di dunia ini, saudara. Kita kudu sabar. Enggak ada orang yang enggak dapat cobaan di dunia ini, enggak ada. Patokan kita sampel manusia yang sabarnya tingkat tinggi, bahasa kampungnya tingkat dewa. Dewa itu apa itu ya? Pokoknya tinggi dah. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pesan ini sama Nabi. Di dalam surat Kahfi pada ayat 28 Allah menyatakan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadat wal 'ashi. Sabarlah Anda. Sabar dirimu bersama mereka yang mau berdoa di pagi dan petang hari. Kudu sabar gitu. Tidak ada cobaan yang paling berat menimpa kepada anak manusia seberat cobaan yang menimpa Nabi Muhammad. Coba kita pikirin kalau kita jadi nabi tuh, lahir enggak lihat baba, baba enggak ketemu, orang baru 2 bulan babanya enggak ada, mati. Coba, kan enggak pernah lihat wajah baba. Begitu. Umur 6 tahun emaknya mati, artinya umur 6 tahun yatim piatu. Abang gak punya,
yang bantuin, ada yang nggak punya. Nabi ikut kakek, baru 2 tahun mati lagi kakek. Umur 12 tahun kudu dagang untuk menghidupi diri, usaha kerja. Coba Nabi itu umur 12 ngumpulin duit bagaimana untuk menikah. Nabi umur 25 menikahlah Nabi. Menikah, punya anak lah 6, laki 2, perempuan 4 dari Siti Khadijah. Jumlahnya sih 7, dari Siti Maria 1 laki-laki, dari bini lain 6 dari Siti Khadijah. Udah begitu bini mati jadi duda, kudu ngurus anak, kudu dakwah, kudu ini. Coba itu dipikirin sama kita. Kalau kita kan kagak, bini ada begitu, tapi ya Allah bini saya cerewet banget, tapi ada, yang penting kan ada bini. Begitu kita. Nabi nggak ada bini, meninggal. Siti Khadijah kudu ngurus, perjalanan demi perjalanan, diusir dari Mekah. Emang apa? Nyolong? Kagak, akhlaknya baik. Begitu, sopan. Ya Allah, yang membenci aja tahu kalau dia as-sadiqul amin. Begitu, orang yang jujur, al-amin, orang yang terpercaya. Itu begitu. Itu Nabi diusir, pergi ke Madinah. Ada saudara? Kagak ada. Kampung yang nggak diinjak, nggak ada teman, nggak ada saudara. Kita nggak begitu. Kalau mau dibanding-banding, masih enakan kita. Berat cobaannya. Maka kata ulama, isbir likulli musibatin wa tajalladi wa'lam bi annal mar'a ghairu mukhalladi wa idza tusibka musibatun tusjibiha fadhkur musabaka bin nabiyyi Muhammadi. Sabar saja, tegar dalam menghadapi musibah. Di dunia nggak ada yang abadi. Kalau kita yakin dunia ini sementara, cobaan yang menimpa kita juga sementara. Jangan dilanggengkan dalam hati, seakan-akan yang susah kita doang. Banyak orang lain yang susah, sehingga karena nganggap diri kita susah, ketutup nikmat Tuhan sama kita. Seakan-akan Tuhan jahat sama kita. Padahal masih napas, oksigen gratis, masih sehat. Biar kata ngeluh, usaha lagi payah, ya Allah makan masih nambah. Coba itu, makan begitu 3 kali sehari, itu belum termasuk bakso, mie ayam, batagor, siomay, apalagi lah, masih banyak. Enggak pantas kita mengeluh. Was-sabru habsun nafsi 'alal masyaq wa 'anil jaza'. Kita kudu sabar. Lawanan sabar ya gundah gulana. Kita nggak pantas untuk kita mengeluh. Orang nikmat banyak dari Allah. Oksigen gratis. Kalau beli, tanya aja sama rumah sakit itu berapa harga oksigen dan berapa sehari dibutuhkan oleh orang kalau beli. Banyak rezeki dari Allah itu. Jangan mengukur duit saja rezeki itu. Sehat juga rezeki, anak baik-baik rezeki, istri nurut rezeki, punya teman baik rezeki. Banyak. Hidup sendiri adalah rezeki. Jadi enggak pantas kalau kemudian kita sebagai hamba mengeluh. Jelek. Orang banyak berliput nikmat. Cuman kadang kalau kita lawanan sabar ini namanya jaza, gundah gulana, berkeluh kesah. Berkeluh kesah itu begini saudara. Kan suka ada peribahasa tuh, dunia ini tak selebar daun kelor.
peribahasa. Apa itu daun kelor? Jadi mata kita ini kalau ditutup, nih ditutup sama ini, tadi daun kelor, anggap aja ini daun kelor, ditutup nih dua-duanya, maka yang kelihatan daun kelor doang, karena mata kita ditutup daun kelor, begitu. Jadi yang kelihatan itu doang. Kenapa? Karena mata kita kecil. Coba kita merem, warna cuman satu, hitam doang. Kalau merem, coba dong melek, ada hijau, kuning, segala macam. Kalau kita menganggap dunia itu selebar daun kelor, itu menunjukkan daun kelornya ada di mata kita. Kemana tempat yang kita lihat hanya daun kelor, lewat kemana aja yang kita lihat daun kelor. Itu karena kita tidak paham. Copot dong daun kelornya, kita lihat itu ada karang tengah, karang mulia, ada green lake, ada macam-macam. Terbuka kita. Kalau kita fokus sama masalah, maka hidup ini masalah terus. Jangan fokus sama masalah, fokusnya sama solusi. Nasi udah menjadi bubur, ini bagaimana ini biar jadi nasi lagi? Bagaimana ini? Ya kagak bisa. Orang udah jadi bubur, fokusnya sama solusi. Ini bubur ya, kayaknya kudu dikasih ayam suwir, kecap, seledri, apalagi dah tuh, kacang, apalagi dah tuh, kerupuk. Nah, namanya bubur ayam. Jadi namanya fokus sama solusi. Jangan fokus sama masalah. Lihat orang yang demen pinjol, minjam. Ini yang jadi stres sama dia. Fokus sama masalah. Saya kasih contoh fokus masalah. Kita punya angsuran. Berapa? 1 juta. Di otak kita kalau fokus sama masalah, tanggal berapa? 22. Setiap bulan 22 Januari berarti sekarang nih, 22 Januari ini tanggal berapa nih? Tanggal 2, Senin, Selasa. Oh, tanggal 2 kata kita 20 hari lagi, 20 hari lagi. Ini bagaimana ini? Besok makin puyeng, 19 hari lagi. Itu mulu. Namanya otak kita itu tercuci oleh masalah. Akhirnya kita nggak ngapa-ngapa, duduk aja bengong. Utak ketika kagak main di handphone, main Mobile Legend, perlu udah jenggotan, udah tua. Yang kagak, kata dia hiburan, emang bikin kelar, kagak. Habis itu puyeng lagi. Kenapa? Ini kuota habis lagi. Ya habislah kuotanya kalau buat begitu doang. Coba kalau tadi ngederas Quran, nggak makan kuota, kan udah ada aplikasinya. Begitu, tinggal cas doang. Jadi nggak puyeng. Tapi kita itu asik dengan masalah. Lihat, ada orang dari muda sampai tua dia bujangan. Kenapa? Satu penyebabnya, fokus sama masalah. Ada cewek dulu pacaran sama kita, tuh cewek. Akhirnya tuh cewek nikah sama orang lain. Kita kecewa. Ini namanya fokus sama masalah. Kita mau menikah, takut kayak dia. Ketemu lagi orang, takut kayak dia. Ketemu orang, takut kayak dia. Ini namanya fokus sama masalah. Tapi hatinya mikirin dia mulu. Apa enggak gila itu? Bini orang dipikirin. Mikirin perempuan yang udah jadi bini orang. Enak banget tuh perempuan. 2 yang mikirin. 1 lakinya, 2 kita. Kita ngelamun aja, tuh ya perempuan ya, padahal udah gue beliin bakso kata dia, bakso Bang Udin, begitu. Udah dipikirin aja dia. Ini akibatnya dia nggak bisa, karena fokus sama masalah. Coba dong dia sabar, dibuka hidup. Terima kasih ya Allah, kau unjukin itu perempuan bukan perempuan baik buat saya. Kalau dia baik buat saya, dia benar, nggak mungkin ninggalin saya. Kan begitu.
Dia ninggalin saya berarti dia tidak baik sama saya. Untung ninggalinnya sebelum nikah. Coba kalau udah nikah, repot. Dikata punya bini, bini orang ada. Dikata duda, belum ada ke pengadilan. Kan jadi ribet. Ini nih yang menyebabkan orang fokus sama masalah. Hidup itu jangan fokus sama solusi. Ini sabar supaya kita jangan stres. Dan saya berharap ini ngaji di dalam paparan ini nih, jangan sampai saudara kayak handphone teman saya yang dicas sejam, waktu dicabut itu colokannya, baterainya itu nggak masuk. Loh, kok sejam kok kagak masuk? Ini lobet namanya, lobet. Jangan sampai di majlismu tenang ngangguk-ngangguk, iya juga sih, keluar dari masjid puyeng lagi. Nah ini nggak masuk, berarti nggak masuk. Kita ini harus tenang. Kata Syekh Nawawi, sabar habsun nafas alal masyaq wa anil jaza. Kita kudu sabar. Nggak ada, sholat perlu kesabaran, menjauhi maksiat perlu dengan kesabaran. Sabar, begitu semuanya kudu sabar. Nggak ada kalau nggak sabar. Begitu nggak ada. Segala sesuatu itu perlu proses. Dan orang yang sukses, orang yang selalu menikmati proses, bukan berhayal yang kagak-kagak. Nikmati proses. Sukses bagian Tuhan setelah menjalani proses. Proses aja biasa. Proses. Capek diomongin orang, aduh ente jangan ikut sama omongan orang, pegel karena omongan orang gak ada habisnya. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Disenangi semua orang impian yang sulit tercapai. Saya kasih contoh, ada suami istri hidup dalam kekurangan, punya satu sapi, 1 ekor. Suaminya kurus, istrinya gemuk, gede badannya, gede, begitu. Jadi kalau joget namanya goyang gemoy namanya, begitu. Gede badannya, gede. Jangan ditulis, begitu. Gede badannya istrinya. Kata dia punya istri, bang, ini sapi dijual aja di pasar Baghdad. Jual, buat kita melangsungkan kehidupan. Kata lakinya, masih banyak cara. Udah jual aja sapi. Lalu kemudian dituntunlah tuh sapi. Lakinya sebelah kiri, bininya sebelah kanan. Jalan menuju ke pasar. Ya samalah Baghdad kayak kita orang Karang Tengah dulunya, kosong sawah kampung, kosong sawah kampung, kan begitu kira-kira. Begitu. Jadi ketemulah orang kampung, ditanya, Pak, itu sapi hidup sapi mati? Ih sapi hidup, lu kagak lihat? Lah sapi hidup kok dituntun berdua, miring lu, naikin aja, ngapain dituntun nyape-nyapein diri, naikin aja enak. Tapi ininya tuh bang, ayo dah naik, nuruti omongan orang, naik dia berdua. Ketemu orang kampung lagi, dikomentari lagi, gila tuh orang, otaknya kagak ada, sapi kayak begitu dinaikin berdua, gantian kek, begitu kata orang. Gitu, lakinya tuh apa kata, maaf, ya udah lu bang, lu yang turun, gue yang naik, begitu, lu tuntun, tuh, tuntun sama lakinya, bininya naik. Ketemu lagi sama orang kampung, diomongin lagi, itu bini geblek amat, laki udah kurus, peang, keling begitu, suruh nonton dia badan kayak begitu, naik enak-enakan, bini geblek itu, lakinya kayak yang naik begitu. Maka kata bininya, bang, udah lu naik aja gua turun, begitu. Maka bininya yang nuntun lakinya yang naik, ketemu lagi lah sama orang kampung.
dikomentari lagi. Astagfirullahaladzim, tuh laki kagak ada otaknya. Bini udah gembrot, begitu jalan aja udah susah, disuruh nuntun. Begitu, suruh nuntun, baru dia kayak yang nuntut. Begitu kata orang kampung. Tuh, begitu saudara. Akhirnya lakinya dia bingung, dituntun berdua salah, naik berdua salah, naik dia punya bini salah, lakinya naik salah. Akhirnya bininya musyawarah, bang kita pikul aja. Dipikul, itu sapi nyari tambang, diikat kakinya, dipikul pakai bambu begini. Udah deket sama pasar Baghdad, tinggal 500 meter. Ada orang berkomentar, bang tuh sapi hidup sih mati. Sapi hidup, sapi hidup dipikul begitu, tuntun kek. Dia bingung, tadi dituntun salah, naikin berdua salah, gantian salah, dipikul salah. Kata tuh bini, bang buangin aja ke jurang. Dibuang juga ke jurang. Emang juga pengen disenangi semua orang, impian yang sulit terwujud. Orang berkomentar buruk itu biasa, yang penting kita berjalan di dalam rel agama. Sabar perlu. Ngaji ini salah saudara, salah kita ngaji, diomongin begitu. Ngaji mulu hiburan ke, dia main ke puncak hiburan mulu, ngaji ke jadi apa ya? Ya begitu saudara, gitu. Iya, tadinya nongkrong di dekat masjid, nongkrong di warung kopi, nongkrong mulu, ke masjid ke begitu. Jadi orang, alhamdulillah Allah kasih hidayah dia ke masjid. Kita tegur lagi, tumben lu sholat, tumben lagi. Tadi disuruh ke masjid, sekarang di masjid dikata tumben, dia berhenti lagi. Akhirnya ini karena kita ini kurang sabar. Jadi biasa dalam hidup, yang sabar aja, biasa aja. Jadi fokus sama solusi, nikmati proses. Hidup adalah anugerah, kesabaran adalah hal yang paling penting. Qala al-Alqami, kata Imam Al-Qami, kata Syekh Nawawi, as-sabru habsun nafsi ala karihin tatahammaluhu wa an ladidin tufariquhu. Sabar itu saudara, kata Imam Al-Qami, adalah mengekang diri, menahan diri dari sesuatu yang tidak enak, yang kita kudu pikul, tidak enak begitu, dan daripada yang enak yang kita bakal tinggalin. Ini sabar, tidak enak kita kudu pikul. Nggak ada itu orang yang langsung lahir sukses, semuanya berproses. Ada orang jadi pengusaha sukses, tanya sama dia jatuh bangunnya berapa kali, ngajak ngobrol. Ada orang usaha, tanya dikibulin orangnya berapa kali, tanya sama dia. Begitu hidup emang berproses, dan sabar adalah modal kita. Kata Nabi di dalam kitab Sunanul Baihaqi, al-imanu nisfani, nisfun fis syukri wa nisfun fis sabri. Iman itu saudara adalah satu kesatuan yang utuh, yang terbelah dua. Separuh ada pada sabar dan separuh ada pada syukur. Kesabaran harus kita miliki di dalam hidup kita. Sabar, dari sabar ini akan melahirkan berbagai macam makanan yang enak-enak. Kalau sabar tuh diumpamakan kayak singkong saudara, biar gampang kita pahami sabar. Sabar tuh kayak singkong, tergantung pada bagian mana akan muncul nama baru.
tapi asalnya sabar. Kayak singkong, ketika dipotong kecil-kecil pakai miring-miring itu motongnya, dikukus, namanya gengsot. Gengsot, bener nggak? Ada di Karangtengah gengsot. Tuh gitu. Tapi kalaulah ini singkong ini ditumbuk sesudah dikukus, namanya getuk. Namanya. Tapi singkong juga. Getuk ini kalau sampai diwarnain, getuk lindri namanya. Kalau diwarnain tuh, warnanya tergantung, suka merah, begitu. Mungkin golongan kelompok partai merah, begitu. Jadi tergantung sukanya dia. Begitu. Sabar begitu. Jadi ada namanya ancemon lah, apalah, banyak namanya dah tuh. Saya kagak hafal nama-nama begitu tuh, karena kita bukan bagian tukang ngapalin makanan. Bondan tuh, bondan yang tukang nyicipin makanan, bukan kita. Sabar ini kalau urusannya dari berlebihan pada kehidupan, namanya zuhud. Namanya zuhud. Duit punya buat jalan-jalan, lalu kemudian dia nggak mau. Kenapa? Itu tidur di villa, kira-kira melotot apa merem? Merem. Di rumah merem. Oh dadah, begitu. Di rumah aja bakar jagung. Bakar jagung aja kalau di mata ulama haram. Di mata, ya kan? Bener nggak? Ya Allah, di matanya begitu. Apa nggak kebakar itu matanya, ya kan? Begitu, begitu. Betul nggak Mas Beri? Hah? Iya begitu. Jadi kalau sabar ini dari hal-hal berlebihan, namanya disebut zuhud. Zuhud. Kalau sabar ini daripada kadar kecukupan, barang dikit biar cukup, namanya qanaah. Ini makanan ini dikit, kacang cuma ada ya 10 lembar doang, 10 kacang panjang. Bagaimana nih biar cukup? Mana orang dulu anaknya banyak, kayak biji tasbih 33, bikin sayur asem. Begitu. Kuahnya banyak, sepanci gede. Nasi nggak beli, emang punya sawah. Cuman lauk doang nih, tempe beli. Tempe udah ditaruh di piring sama emak. Tempe doang. Udah dibagi di piring. Anak pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nasi ambil di bakul, sayur didangdang, udah ambil sebanyaknya. Nambah boleh, nambah nasi sama sayur, tempe enggak, karena udah dibagi. Ini namanya disebut qanaah, merasa banyak dari barang yang dikit sehingga bahagia. Qanaah, merasa cukup dari yang ada. Itu namanya qanaah. Jadi tidak mengeluh di dalam kekurangan. Begitu. Orang zuhud tidak rakus di dalam keberlebihan. Mengekang semuanya ini, mengekang, mengendalikan diri. Kalau di dalam masalah melampiaskan amarah, namanya hilim. Kudunya bisa marah, tapi enggak. Dibully di depannya, enggak marah, senyum aja, senyum. Namanya hilim. Biar dikatain apa, udah senyum aja. Begitu. Sampai dikatain sorry ya, diam aja. Begitu, diam aja. Hilim namanya. Hilim. Bukan sabar. Bukan. Hilim. Orangnya namanya halim. Begitu. Gitu. Halim ada atu. Oh, kalau begitu Wahidin Halim. Wahid atu. Begitu. Halim tuh sebetulnya mau marah bisa, tapi enggak dilampiaskan. Padahal bisa. Tuh namanya orangnya hilim, begitu. Kalau kita
untuk bertindak, buru-buru bisa, tapi kita nggak mau. Namanya disebut tekun, pelan-pelan, nyantai namanya. Nyantai akhlak baik. Jangan buru-buru. Buru-buru itu dari setan, nyantai itu dari Allah. Kecuali 5 perkara. 5 perkara ini buru-burunya dari Allah. 5 perkara. Yang pertama, tajhizul mayit. Tajhizul mayit, ngurusi orang mati. Itu orang mati, itu mati tadi siang dohor, jangan sampai besok. Jangan, itu besok aja deh. Ini namanya salah dia. Waktu sakit, bang, sakit, emak, udah duit gua udah transfer, lu bawa aja rumah sakit. Rumah sakit apa tuh tadi? Medika. Mau rumah sakit, begitu. Udah meninggal, jangan dikubur dulu, tungguin gua. Emang hidup lagi? Kalau hidup lagi aja mendingan. Hidupnya nyusahin, mati masih nyusahin. Jangan, kubur aja. Udah kubur aja. Abang nggak mau ditungguin, udah percuma abang tungguin juga, emang nggak hidup lagi. Udah kubur aja. Ntar abang ini telat tiketnya, ini nggak dapet delay pesawatnya. Udah kubur aja. Jangan nyiksa, karena salah ini. Kalau emak nungguin kita, salah kita. Begitu. Ngurusi mayit buru-buru. Sebab mayit itu pengennya buru-buru, jangan pakai lama-lama. Begitu. 2, qada'ud duyun. Bayar utang. Bayar utang tuh yang bagus buru-buru. Nih kunci rezeki banyak. Buru-buru. Walaupun belum waktunya. Kalau ada nih, kalau ada. Nah, ini yang disebut bikin rezeki seret. Contoh-contoh. Kita punya angsuran motor. Bayar tanggal berapa tadi itu? 22. Umpamanya kan? Kan berarti 20 hari lagi. Begitu. Jatuh temponya tuh tahun 22. Sekarang nih ada, duitnya ada, bayar aja. Lah belum jatuh tempo, jangan. Buru-buru membebaskan dari tanggungan. Nanti Allah kasihnya buru-buru sama kita rezekinya. Begitu. Biar kata nggak ditagih, jangan. Apalagi sampai tunggu ditagih mah. Ditagih sama temen kita, ini udah tanggal 22 nih bang, ntar aja. Emang lu udah butuh? Begitu. Urusan butuh apa enggak urusan dia. Kita udah jatuh tempo. Buru-buru bayar utang. Kalau buru-buru akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Karena prinsipnya bayar utang sendiri wajib. Buru-buru ini akhlak. Begitu. Mau cepat mau lambat kudu dibayar juga. Gitu. Abang aja puji kalau saudaranya kayak begitu. Bayar mulu, rapi. Sama abang ditawarin lagi. Namanya nasabah yang baik. Begitu dalam bahasa perbankan itu. Itu begitu. 3, qirat duyuf. Nyuguhin tamu. Kalau ada tamu tuh jangan diajak ngobrol. Itu tamu duduk di depan ngobrol aja kemana-mana sampai bebusat tuh tamu mulutnya. Kata tamu, udahlah tengah jam ngobrol. Kata dia, bang mau pulang aja. Kita nanyanya cantik banget nanyanya, enggak ngopi dulu. Begitu. Pakai enggak. Dijawab iya, iya enggak. Dijawab enggak, ya enggak juga. Ini salah dia, salah. Begitu. Kalau ada tamu tuh langsung kasih minum. Ntar bang sebentar doang, udah duduk dulu. Minum dulu, duduk. Bentar dulu, bikin minum. Suruh tamu tuh kasih makan. Ntar ngobrol mau gampang. Ngobrol, udah kasih minum. Kasih aja. Gampang ngobrol. Jadi enak. Kasih dulu. Itu akhlak sama tamu, enak. Itu mesantunan yatim. Dari pagi tuh yatim tangan 6 udah nongkrong. Yatimnya tangan 6, orang aja belum ada, udah nongkrong tuh tangan 6. Qori belum datang, yang mimpin tahlil aja belum ada. Yatim udah ada tuh.
duduk aja. Qori muda pulang, yatim belum dibagi. Ini nyiksa yatim, nih nyiksa yatim. Kelihatannya dong mau nyantunin, nyiksain. Yang kayak begini, jangan. Buru-buru aja, bagi. Kelamaan, begitu. Kasih dia, emang dia menungguin itu tuh, begitu. Nungguinnya, 10.000. Jangan sampai dari pagi, belum sarapan. Kasih makan dulu. Udah makan mau dilari-lari juga enak, seneng tuh, udah kenyang, begitu kenyang. Jadi mau marah-marah juga kalau perut kenyang enak. Kalau lapar itu mumet ya, begitu. Kenyang dulu, kasih makan. Qirat doyok. Mana lagi? Iqamatus salat. Salat. Buru-buru. Mana lagi? Tazwijul banat. Nikahin bocah. Kalau udah datang jodohnya, tuh bocah tuh udah datang jodohnya, udah jangan pakai lama, mikir lama, repot, udah langsung. Itu begitu saudara. Kalau kita berbicara mengekang diri daripada lari di medan perang, namanya berani, namanya syaja'ah. Di medan perang enggak mundur, ini berani namanya, berani. Sabar juga sebetulnya, sabar daripada lari dari medan juang, itu namanya gagah berani. Jadi sabar ini satu pohon berbuah macam-macam. Sabar ini, sabar. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana kiat-kiat kita biar sabar? Yang pertama, memahami hakikat dunia. Kita kudu faham tentang hakikat apa? Dunia. Hakikat dunia ini kita kudu paham, bahwa dunia ini negeri cobaan. Kalau kita ngomong dunia ini negeri cobaan, maka ketika kita dapat cobaan, enggak heran, karena memang dunia negeri cobaan. Kedua, supaya kita bisa sabar, kita kudu meluruskan niat. Niat kita kudu benar. Niat kita mau ngapain? Mau dagang, kita kudu sabar, nungguin pembeli, sabar, berproses, begitu, sabar. Ketiga, kudu ikhlas, sebab ini penting, sehingga ketika kita sabar dengan niat yang lurus, maka kita enggak teledor di dalam mengerjakan sesuatu aktivitas. Kalau kita ikhlas, enggak bakalan ujub, bangga diri kalau kemudian kita berhasil dalam proses yang telah kita jalani. Itu begitu saudara. Ini yang paling penting. Kalau kita berbicara musibah di luar kendali kita, siapa kita? Kita hamba, ada yang mengatur, bukan mau kita. Tidak ada orang hidup di dunia pengen susah, nggak ada. Semua orang juga pengennya seneng, enak, tapi ada yang mengendalikan, yaitu Allah. Dan semuanya ada nilai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting sabar. Dari sabar akan melahirkan kesuburan. Dari sabar itu akan melahirkan kesuburan. Sabar. Lihat burung belajar terbang, jatuh-jatuh biasa, sampai akhirnya terbang tinggi. Muslim dalam hidup di dunia, bisnis apa aja jatuh, itu biasa. Itu namanya ongkos dari sebuah sekolah kehidupan. Maka dunia ibarat madrasah dan sabar adalah mata pelajarannya. Salah satunya kita nikmati kesabaran
dalam menjalankan apa saja, kalau kita nggak sabar nggak bisa. Kalau nggak sabar, segalanya butuh sabar. Nikmati proses, insya Allah berujung pada sukses. Ini yang paling penting. Jadi sabar itu mengekang diri dari yang kita tidak sukai. Ibadah tuh paling malas, kerjain. Begitu. Dan dari kenikmatan, barang haram tuh nikmat. Tidak ada yang namanya barang haram gak nikmat. Apa aja, apa yang namanya itu narkoba tuh orang-orang. Orang sebut fly. Begitu, itu gitu. Itu nikmat. Nggak ada. Walaupun kita nggak nyobain, kita paham dunia nikmat. Tapi itu sebentar, nggak lama. Maka kita kudu tahan, jangan terjebak pada kemaksiatan. 3. Ini penting. Sabar dalam menjauhi maksiat, sabar di dalam menjalankan ketaatan, dan sabar dalam menghadapi cobaan. Bagaimana? Ilmu ini yang penting. Sebagai penutup, yakini yang memberi cobaan adalah Allah. Allah itu Tuhan yang pengasih penyayang. Bila kita faham yang memberi cobaan kita adalah Tuhan, maka derita yang ada jadi ringan. Laksana orang pacaran dicubit oleh ceweknya, tentu adau karena dicubit sakit, tapi tidak sakit hati. Dia nikmat. Kenapa? Yang nyubit yang dia cintai. Bila kita di dunia ini yakin yang ngasih cobaan adalah Tuhan yang kita cintai, tentu kita capek, tapi ada maksud lain. Ada maksud lain dari Tuhan. Sabar saja. Sehingga kesimpulan akhir sebagai muslim yang baik dengan kajian sabar, saudara jangan ngiri sama orang yang sukses. Jangan ngiri sama kekayaan orang, jangan ngiri sama jabatan orang, jangan ngiri sama kesuksesan orang. Ngirilah sama proses berletih-letih ibadahnya orang, berletih-letih zikirnya orang. Ini yang perlu kita iriin. Namanya ngirilah sama proses, jangan ngiri sama sukses. Karena dengan kita ngiri sama proses, kita nggak bakalan dengki, tapi akan sampai seperti orang lain yang sampai. Nikmati hidup ini, sebab hidup adalah anugerah, dengan cara miliki akhlak mulia, kesabaran dari buah daripada la ilaha illallah. Segini aja ngaji kita. Daripada la ilaha illallah ada akhlak batin 6, diantaranya adalah sabar. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya